Halo guys, kita ketemu lagi. Hari ini cukup spesial karena lagi rame PMK 102 tahun 2021. Oke. Apa itu PMK 102? Kemarin sempat gua bicarakan mengenai insentif PPN untuk pedagang di mall gitu. Insentif PPN untuk biaya sewa. Oke, ini lagi rame hari ini nih, lagi rame 1-2 hari ini. Kita baca ya, PMK 102 tahun 2021, kita baca dari DDTC News. Seperti biasa, DDTC adalah portal yang sangat terpercaya untuk news. Oke, news dan pajak maksudnya. Ini dia, ada 2 berita yang akan kita bacakan nanti. Mau PPN sewa toko ditanggung pemerintah, PKP harus lapor ini ke DJP. Jadi kalau lu seorang PKP, lu menyewa sebuah gedung gitu atau sebuah kantor gitu, nah ini PPN-nya ditanggung pemerintah. Oke. Untuk memanfaatkan insentif, PKP yang melakukan penyerahan jasa sewa ruangan kepada pedagang eceran, ingat ya, pedagang eceran ya guys, bukan pedagang distributor, bukan pedagang besar. Ini salah satu ketentuannya. Pedagang eceran wajib membuat faktur pajak dan laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah. Jadi ini gua juga baru pertama kali dengar ya. Jadi lu mesti bikin faktur, ini buat mallnya nih ya, dia mesti bikin faktur pajak khusus dan dia harus laporkan realisasi PPN-nya. Oke, ada 2 laporan ini. Terus sesuai dengan ketentuan PMK 102, insentif PPN DTP tidak akan diberikan jika penyerahan jasa sewa itu kepada pedagang eceran itu tidak menggunakan faktur pajak dan atau tidak dilaporkan PKP dalam surat SPT PPN-nya. Jadi, tidak diberikan insentif berupa PPN ditanggung dan dikenai PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, katanya. Pasal 4 ayat 8. Adapun faktur pajak yang dimaksud dibuat dengan mencantumkan 3 hal. Jadi, faktur pajak yang diterbitkan oleh mall, oleh pihak yang menyewakan itu, ada mencantumkan 3 hal. Pertama, dia menggunakan kode transaksi 7. Jadi, teman-teman yang belum paham, jadi kode faktur pajak itu ada kode 01, 02, 03 gitu. Ini 07. Oke. 7 itu ada ditanggung pemerintah. Oke. Kedua, keterangan PPN ditanggung pemerintah eksekusi PMK nomor. Oke. Jadi sekarang udah keluar nomornya PMK 102. Oke, PMK 102 tahun 2021. Ketiga, ada frasa sewa ruangan atau bangunan. Gitu ya. Keterangan lokasi dan bulan sewa jasa ruangan atau bangunan tersebut kepada pedagang eceran pada kolom nama jasa. Oke, ini sangat spesifik ya dijelaskan ya. Pencantuman keterangan dilakukan dengan memilih cap. Jadi waktu teman-teman bikin PPN itu, bikin faktur pajak, ada capnya tuh, mesti dipilih. PPN ditanggung pemerintah eksekusi PMK nomor 102 ya. Kalau hari ini tanggal 4 Agustus, waktu aku bikin video ini, kalau belum muncul, nggak apa-apa. Kalau belum muncul, mungkin dalam waktu beberapa hari ke depan udah akan bisa muncul. Jadi langsung dipilih aja cap itu. Kalau nggak dipilih nggak bisa loh guys ya. Ingat, mesti dipilih itu ya. Oke. Tadi mana? Sampai mana? Oke. Pencantuman keterangan dilakukan memilih cap pada aplikasi e-faktur. Oke, jadi pada aplikasi e-faktur ya guys. Jika pilihan cap belum tersedia, PKP dapat melakukan pemuktahiran cap dengan mengakses menu sinkronisasi cap di aplikasi e-faktur ya. Nah, terus laporan realisasi PPN DTP berupa faktur pajak yang dilaporkan dalam SPT masa PKP oleh PKP yang melakukan penyerahan jasa sewa ruangan. Jadi, yang melapor adalah PKP yang melakukan penyerahan jasa sewa ruangan, yaitu si pihak mallnya, ya guys, kepada pedagang eceran. Laporan realisasi itu dibuat setiap masa pajak sesuai dengan saat pembuatan faktur pajak. Oke. Laporan realisasi DTP disampaikan secara daring atau online melalui saluran yang ditentukan oleh DJP. Paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak. Oke. Biasa lah ya, seperti laporan PPN biasa. Insentif PPN diberikan selama 3 bulan periode sewa, yaitu terhadap PPN yang terutang atas sewa pada Agustus hingga Oktober 2021. Oke. PMK ini telah diundangkan dan berlaku 30 Juli 2021, guys. Oke. Seperti yang kemarin kita baca, bahwa peraturan itu bisa berlaku dari bulan Juni, ternyata dimundurin guys, dari Agustus, September, Oktober. Ya boleh lah, 3 bulan ya. Oke, lanjut.
Ini berita yang kedua, sama aja. Berita hari ini, yang tadi itu berita kemarin, ini hari ini. Catat, ini ketentuan PPN sewa toko ditanggung pemerintah, katanya. Oke. Insentif PPN di DTP hanya berlaku 3 bulan, oke? Yakni atas sewa toko atau gerai kepada pedagang eceran, ingat ya, kepada pedagang eceran. Pada Agustus sampai Oktober 2021. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini. Betul. Sesuai dengan ketentuan PMK 102, insentif diberikan untuk periode sewa toko atau gerai kepada pedagang eceran pada Agustus sampai Oktober 2021 dengan periode penagihan Agustus sampai Oktober. Ini nggak tahu nih apa sampai November 2021 gitu ya. Jadi kan kadang-kadang kan sewa Oktober dibayar di November atau ditagih di November gitu ya. Tapi kan harus masuk masanya masa Oktober, jangan sampai masa November. Nah, insentif ini diberikan pemerintah untuk menjaga keberlangsungan usaha sektor perdagangan eceran di masa pandemi, guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, kata Direktur Penyuluhan Pak Neymardrin Nur. Oke. Bangunan atau ruangan yang dimaksud dalam PMK 102 ini dapat berupa toko atau gerai yang berdiri sendiri atau yang berada di pusat perbelanjaan. Oh, berdiri sendiri itu maksudnya mungkin ruko gitu ya. Berada di pusat perbelanjaan, di dalam mall gitu ya. Kompleks pertokoan. Jadi boleh dalam kompleks pertokoan kayak di Glodok gitu ya. Itu boleh. Fasilitas apartemen. Jadi kalau di apartemen ada rukonya, ada tokonya, itu juga sama. Terus hotel, terus rumah sakit, terus fasilitas pendidikan, terus fasilitas transportasi publik, fasilitas perkantoran, atau pasar rakyat. Jadi bahkan sampai pasar rakyat pun boleh. Gitu ya. Adapun pedagang eceran yang dimaksud merupakan pengusaha yang seluruh atau sebagian kegiatan usahanya melakukan penyerahan barang atau jasa kepada konsumen akhir. Jadi intinya apa bedanya pedagang eceran dengan pedagang besar atau pedagang lainnya adalah pedagang eceran itu langsung jual ke end user, jual ke pedagang akhir, atau sebagian besar dia jual ke end user. Oke. Selain mengenai terbitnya PMK 102, ada juga bahasan yang lain nih. Oke. Kita sekalian bahas yang lainnya juga. Oke, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Pak B. Febrio Kacaribu, mengatakan insentif PMK 102 ini diharapkan dapat membantu sektor retail, katanya. Bisa bantulah pemulihan ekonomi nasional. Diharapkan PPN DTP ini atas sewa ruangan dimanfaatkan secara optimal dan dapat menjadi pelengkap berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah untuk melindungi masyarakat. Oke lah. Pemberian insentif pajak bakal terus dievaluasi. Nah, staf khusus Menkeu mengatakan untuk sementara pemerintah tidak menambah pagu insentif meskipun ada pemberian PPN DTP atas sewa toko. Pasalnya ada realokasi anggaran dari pagu insentif perpajakan untuk dunia usaha yang berpotensi tidak terserap. Oh, jadi negara sudah menyiapkan pagu untuk memberikan DTP ini, ternyata ada yang tidak terserap. Jadi dipindahkanlah ke PPN ini. Oke. Untuk insentif usaha secara keseluruhan, prinsipnya evaluasi terus dilakukan mengikuti perkembangan yang ada. Oke. Faktur pajak. Untuk memanfaatkan insentif, pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan jasa sewa ruangan kepada pedagang eceran wajib membuat faktur pajak dan laporan realisasi PPN DTP. Oke, wajib ya. Sesuai dengan PMK 102, insentif PPN DTP tidak akan diberikan jika penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan ini tidak menggunakan faktur pajak atau tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN. Ya iyalah. Tidak diberikan insentif berupa PPN ditanggung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, oke. Sektor yang jadi andalan. Sektor penyuluhan, pelayanan, dan Humas DJP mengatakan kinerja penerimaan pajak pada semester 1 tahun 2021 terus membaik. Oh ya? Dia berharap momentum tersebut tetap terjaga, meskipun ada kebijakan PPKM darurat gitu, atau level 4. Dia menjelaskan kinerja positif penerimaan pajak hingga akhir tahun akan mengandalkan 3 sektor ekonomi, antara lain industri pengolahan, perdagangan, serta sektor informasi dan komunikasi. Okay. Apalagi penerimaan pajak dari ketiga sektor tersebut tumbuh positif pada semester 1 2021. Gitu. Kita baca lagi, ini ada isu lain. Threshold pengusaha kena pajak. Threshold PKP ini sudah dibahas beberapa bulan terakhir dan bakalan kacau kalau sampai nggak jelas ini ya. Direktur Penyuluhan PKP, Pelayanan dan Humas DJP mengatakan
pemerintah membuka ruang untuk segala bentuk masukan dan saran, termasuk penurunan threshold PKP yang diserukan oleh World Bank. Jadi World Bank menekan kita untuk menurunkan threshold PKP ini. Seperti itu ya. Nggak tahu berita pastinya kayak gimana. Saran terkait dengan penurunan threshold PKP tersebut menjadi perhatian pemerintah karena dapat menjaring lebih banyak wajib pajak masuk ke dalam sistem PKP. Setuju. Namun hal tersebut membutuhkan pertimbangan-pertimbangan lain yang akan menjadi bahan diskusi internal otoritas. Oke. Jadi problem PKP ini selalu jadi problem sejak zaman dahulu sampai sekarang, guys. Realisasi restitusi pajak. Realisasi pengembalian pembayaran atau restitusi pajak sepanjang semester 1 tercatat tumbuh 15,87% secara tahunan. Realisasi restitusi dipercepat mengalami pertumbuhan hingga 29%. Restitusi yang bersumber dari upaya hukum tercatat tumbuh 28,78%. Sementara restitusi normal tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 5,6%. Oke. Insentif pajak. Pemerintah mencatat realisasi pemanfaatan insentif pajak pada program pemulihan ekonomi nasional hingga 30 Juli telah mencapai 48 triliun. Buset. 48,3 triliun atau 77% dari pagu. Waduh. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pak Purwanto mengatakan pemerintah berkomitmen menyediakan anggaran yang cukup untuk menangani pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Oke guys, itu aja beritanya. Gua dengar baca 48T ini udah bingung. 61T pagunya itu duit semua loh guys. Itu duit semua yang disiapkan untuk pemulihan ekonomi nasional. Dan itu semua diberikan dalam bentuk insentif untuk kita-kita ini, untuk lu dan gua. Gitu. Insentif ya. Ya mudah-mudahan itu bisa membantu banyak pengusaha ya guys. Semoga aja dengan PMK ini ada banyak orang terbantu lah. Walaupun cuma terbantu 10% dari biaya sewa, ya oke lah gitu. Boleh lah 10%. Lumayan juga kalau dikumpulin semua satu negara mah bisa banyak sekali itu guys. Gitu. Cuman ya kita juga bingung mengenai masalah PPKM ini. Sampai sekarang kita masih nggak jelas. Endingnya masih belum jelas, ujung masih nggak jelas mau ke arah mana gitu pemerintah kita ya. Cuman ya buat teman-teman yang masih bekerja, masih berusaha, punya bisnis dan sebagainya, ya kita sama-sama jaga kesehatan aja. Dan gue selalu kampanye nih guys. Gue di Instagram selalu kampanye bahwa kita mesti olahraga rutin. Kita mesti olahraga 150 menit seminggu minimal gitu ya. Untuk menjaga kebugaran tubuh kita. Terus dengan tubuh kita sehat gitu secara fisiknya, kita juga akan sehat secara mental dan kita juga akan bisa kuat secara imunitas gitu guys. Kalau imun kita kuat gitu, maka COVID juga bisa kita lawan gitu. Jadi kita bukannya menghindari COVID datang ke pintu muka kita nih, tapi kita mempersiapkan diri kita ketika COVID datang, gue siap, gue sudah kuat imunnya gitu. Tambah vaksin gitu, tambah prokes tentunya. Bukannya kita nggak mau prokes tambah vaksin, dan kuatkan imunitas, yaitu olahraga rutin guys. Ini gue selalu kampanyekan, setiap hari gue kampanyekan di Instagram gue, dan di semua medsos gue sebenarnya, untuk selalu olahraga rutin guys. Karena dengan olahraga rutin ini, kita akan bisa kuat imunnya, sehingga kita nggak takut sama virus gitu loh. Karena virus itu kan nggak kelihatan. Dia ada dimanapun gitu loh, dan cepat atau lambat dia akan sampai di depan muka lu dan kena. Dan ketika kita kena, yang kita lakukan apa? Mekanisme penyembuhan diri, yaitu diri kita sendiri, imun kita gitu. Oke? Jadi buat teman-teman, gua rasa ya nggak cuma masalah bisnis, tapi yang perlu kita perhatikan adalah olahraga kesehatan diri kita sendiri gitu guys. Oke? Semoga teman-teman bisa terus berolahraga secara rutin ya, dan kuat imunnya, dan bisa lawan virus. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.